Apa yang terlintas pada pikiran kalian saat melihat ini? Kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Jakarta Timur tergenang 30 hingga 50 cm. Iya, tepat sekali. Dua hal ini menjadi concern utama kami, yaitu polusi udara dan banjir. Tapi, apa penyebab utama dari dua hal tersebut? Dan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan? Kota Jakarta, kota dengan jumlah penduduk sebanyak 11 juta jiwa ini, menempati peringkat pada jajaran kota dengan tingkat polusi yang ekstrim. Penyumbang utama polusi udara di Jakarta adalah kemacetan. Jakarta menempati peringkat ke-10 pada kategori kota termacet di dunia. Polusi udara sendiri mengandung berbagai macam zat-zat berbahaya baik bagi lingkungan maupun kesehatan. PM2.5 berukuran 2,5 mikrometer sehingga bisa masuk ke pembuluh darah dan paru-paru dan bisa menimbulkan berbagai macam gangguan saluran pernapasan. PM2.5 yang dianjurkan untuk kesehatan manusia berkisar pada angka 0 sampai 50, sedangkan di Jakarta telah mencapai angka 150-an. Banjir yang terjadi di area Jakarta ini disebabkan oleh tingkat curah hujan yang meningkat secara drastis setiap tahunnya. Banjir di daerah Jabodetabek pada bulan Januari tahun 2020 mencapai ketinggian rata-rata 20 sampai 50 cm, sedangkan ground clearance mobil di Indonesia hanya berkisar pada ketinggian 8 sampai 31 cm. Maka dari itu, kami ingin memberikan terobosan untuk menjawab permasalahan banjir dan polusi udara yang sedang terjadi. Terobosan yang kami buat akan kami desain sesuai dengan target dari Sustainable Development Goals. Tujuan dari Sustainable Development Goals adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, serta mencapai kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan dan kelompok kami menargetkan agar terobosan kami mencapai 2 tujuan, yaitu Sustainable Cities and Communities. Terobosan yang kami buat bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat polusi udara, mengetahui lokasi banjir melalui smartphone, dan bisa menjadi prasarana transportasi. Nomor 13, Climate Action, yaitu kami dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dan pemanasan global. Jadi, apa solusinya? Smart Eco Pole. Smart Eco Pole merupakan inovasi yang menjadi solusi bagi masalah polusi udara dan problematika banjir. Smart Eco Pole terdiri dari berbagai komponen, yaitu sensor banjir. Sensor ini menggunakan sinar inframerah untuk mengetahui ketinggian dari banjir. Panel surya. Panel surya ini menggunakan ukuran 48 x 33 cm yang dapat menghasilkan kekuatan energi sebesar 100 watt. Panel surya merupakan sumber energi utama dari alat ini. Transmitter dan monitor. Dengan menggunakan prinsip Internet of Things, transmitter dan monitor digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pembawa data ke jaringan internet. Baterai dan inverter. Baterai digunakan sebagai tempat penyimpanan listrik, sedangkan inverter digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan listrik. Exhaust fan. Exhaust fan berfungsi untuk menyedot udara kotor dan memindahkan udara bersih keluar dari alat. Filter udara. Komponen penyaring polusi udara adalah filter udara yang berbahan HEPA filter. HEPA filter dapat menyaring partikel udara berukuran PM2,5 dengan efisiensi yang sangat tinggi. Inovasi Smart Eco Pole ini membutuhkan sekitar 80 watt sebagai total penggunaan energi. Smart Eco Pole akan ditempatkan di pinggir trotoar jalan seperti layaknya tiang pembatas jalan. Dalam kondisi banjir, Smart Eco Pole ini berfungsi sebagai alat pendeteksi banjir dengan cara menembakkan sensor inframerah ke dasar jalan, lalu mengukur beda ketinggiannya. Data perubahan beda ketinggian kemudian akan disimpan oleh monitor yang kemudian akan dikirimkan ke satelit melalui transmitter, sehingga dapat diakses oleh pengguna internet melalui aplikasi seperti Google Maps. Dalam mengatasi polusi udara, exhaust fan dari Smart Eco Pole akan menyerap udara kotor masuk.
Kemudian udara yang terhisap akan difiltrasi oleh HEPA filter. Filter ini memiliki kemampuan untuk memfiltrasi partikel berukuran 2,5 mikron seperti senyawa timbal, karbon monoksida, dan zat berbahaya lainnya, sehingga hanya menyisakan udara bersih yang dikeluarkan dari alat. Tentunya, ada beberapa pihak yang dapat membantu kita untuk mengimplementasikan inovasi ini, seperti Kementerian Perhubungan, Kominfo, serta industri riset dan teknologi seperti Google yang dapat membantu kita untuk mengimplementasikan inovasi ini. Realisasi pembangunan Smart Ecopole diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun. Dengan rincian, apabila dimulai pada awal tahun 2021, maka pada tahun 2021 hingga 2022 difokuskan pada menentukan kerjasama beberapa perusahaan riset dan teknologi dengan pemberian proposal. Hingga akhirnya, pada tahun 2024 sampai 2025, akan adanya maintenance dan upgrade pada sistem Smart Ecopole. Dengan adanya Smart Ecopole ini, diharapkan kita dapat menjawab permasalahan seperti polusi udara dan kerugian akibat banjir yang sering terjadi di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.